Fatty liver itu nggak ada gejalanya. Jadi kalau ada konten yang mengatakan perbedaan antara gejala fatty liver dan GERD adalah ini, itu tidak benar. Ya, namanya fatty liver itu adalah perlemakan di hati yang berlebih artinya. Ya, sedangkan fungsi hati sendiri itu banyak mendetoks racun, terus kemudian salah satunya itu juga mengubah lemak menjadi energi. Lah, kalau orang punya banyak faktor risiko, terjadilah lemak yang tersisa menumpuk di antara sel-sel hati itu meningkat. Normalnya lemak di dalam liver, di dalam hati itu hanya kisaran di bawah 5%. Tapi kalau sudah 5-33%, itu namanya gejala fatty liver ringan, mild fatty liver. Nah, gejala fatty liver ringan itu suatu saat bisa berkembang, akan memudahkan terjadinya peradangan. Di mana di situ terlalu banyak lemak, entah di bagian tubuh manapun, itu akan mudah terjadi peradangan di organ tersebut. Ya, peradangan di hati di awal itu namanya steatosis. Ya, terus kemudian ketika sudah meningkat pada grade 2, kira-kira jumlah lemak di dalam hati itu 33-66%, nah, mungkin sudah akan terjadi fibrosis. Fibrosis itu radang tadi menimbulkan jaringan parut, akhirnya menimbulkan pengerasan hati. Itu namanya fibrosis hati. Berikutnya, tingkat berikutnya itu ketika sudah terjadi jumlah lemak itu sangat banyak, antara 66 sampai 100%. Nah, kemungkinan di situ sudah terjadi sirosis hati. Baru ketika udah sirosis itu terjadi banyak gejala, ya entah perutnya gendut, kakinya bengkak, matanya kuning, mual muntah, sakit perut sebelah kanan. Dan pada kondisi tersebut biasanya sudah butuh pertolongan yang intensif. Ya, jadi kalau pada gejala fatty liver itu biasanya didapatkan dari pemeriksaan, bukan tujuannya untuk mencari fatty liver, tapi pada saat USG abdomen ditemukan adanya fatty liver. Begitu. Nah, tapi ketika sudah ditemukan fatty liver, ada baiknya diketahui grade-nya. Nah, itu bisa melalui CT scan. Ya, setelah USG itu ada CT scan hati. Terus kemudian ada juga biopsi hati atau juga namanya fibroscan liver itu ada. Nah, untuk diketahui tingkatannya seberapa dan kemungkinan perkembangannya sampai di mana nanti. Ya, jadi faktor risiko untuk terjadinya fatty liver itu biasanya kalau kolesterolnya tinggi, termasuk LDL kolesterol dan trigliserida. Demikian juga orang yang obesitas dan mungkin ke arah hipertensi. Dan juga umumnya yang paling banyak itu yang menderita gejala diabetes, DM tipe 2. Nah, kemudian juga fatty liver itu bisa terjadi juga pada yang suka minum alkohol. Namanya alkoholik fatty liver. Nah, kemudian faktor risiko lain pada pasien hipotiroid atau pasien yang kebanyakan minum obat anti nyeri dan kortikosteroid, ada potensi ke arah terjadi fatty liver itu ada. Ya, jadi tolong saring konten-konten. Jikalau pun ada kekhawatiran, lebih baik konsultasi ke dokter.